Terus yang bayar 90.000 itu siapa? Puskesmas atau Bapak? Bapak. Bapak sendiri? Iya. Bukan puskesmasnya? Bukan. Gratis sampai Pandeglang doang. Oh, gratis sampai Pandeglang doang? Iya, itu ambulannya. Tapi diantarin sampai ke sini, Pak? Atau bagaimana? Baliknya mah sendiri, Pak. Hah? Bapak diantarin oleh puskesmas pakai ambulan? Iya. Pulangnya Bapak sendiri? Iya. Naik apa, Bapak? Losbak. Itu dari rumah sakit suruh bayar 600.000 sampai rumah sini. Dan juga ini saya ulang lagi, obat ditebus 90.000, sementara Bapak pakai BPJS. Jadi teman-teman, Bapak ini berobat ke rumah sakit umum atau rumah sakit swasta, Pak? Nggak tahu itu ya. Ada nggak bukti-bukti berobat, surat-surat apa gitu? Ada nggak? Nggak tahu. Surat kertas-kertas atau hasil-hasil pemeriksaan? Karena saya sakit nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Ya. Oke. Jadi intinya Bapak ke rumah sakit ya? Iya. Nah, jadi obat ini omeprazol 10 biji, 10 kapsul. Kemudian mefenamic acid, jadi asam mefenamat 1 lempeng. Kemudian metronidazol 10 dan Cefixim 200 mg sejumlah 10. Kemudian salap enbatik. Dan obat ini ditebus oleh Bapak Sarjani sejumlah 90.000 di apotik luar. Nah, saya nggak tahu ini kenapa kok dianjurkan ke apotik luar. Apakah rumah sakit ini tidak punya obat-obat standar seperti ini? Seperti omeprazol, ini obat-obat standar sekali nih, obat standar yang wajib dimiliki oleh rumah sakit. Ya, seperti Cefixim, ini obat-obat standar sekali. Metronidazol, asam mefenamat. Ini adalah obat-obat standar yang wajib dimiliki oleh rumah-rumah sakit. Tetapi pertanyaan saya, kenapa ini Bapak ini dianjurkan beli di apotik swasta? Iya. 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 90.000, Pak? Iya. Benar ya, Pak ya? Iya. 90.000. Yang bawa Bapak berobat kemarin itu siapa, Pak? Dari pihak itu dokter dari Perdana. Dokter dari Perdana. Dokter dari Perdana itu maksudnya apa, Pak? Iya, rumah itu apa sih? Dari puskesmas. Oh, dari puskesmas yang bawa Bapak? Iya. Pakai ambulan? Iya. Pakai ambulan. Nah, terus yang bayar 90.000 itu siapa? Puskesmas atau Bapak? Bapak. Bapak sendiri? Iya. Bukan puskesmasnya? Bukan. Oh, jadi keluar Bapak disuruh nebus ini? Iya, dari resep dari dokternya suruh nebus obat-obatannya. Dikasih resep? Iya. Dikasihkan ke Bapak? Iya. Bukan ke dokter yang bawa, bukan ke perawat yang bawa? Bukan. Terus perawat yang bawa itu nggak meminta resep, biar saya yang belikan, Pak, gitu? Nggak begitu? Nggak ada. Terus tugas mereka hanya membawa Bapak aja? Iya, sekedar membawa ke Pandeglang doang. Oh, untuk urusan-urusan di sana, iya, Bapak? Gratis sampai Pandeglang doang. Oh, gratis sampai Pandeglang doang? Iya, itu ambulannya. Tapi diantarin sampai ke sini, Pak, atau bagaimana? Baliknya mah sendiri, Pak. Hah? Pulangnya mau ke sini mas sendiri. Bapak diantarin oleh puskesmas? Iya. Pakai ambulan? Iya. Pulangnya Bapak sendiri? Iya. Naik apa, Bapak? Losbak. Itu losbak. Astagfirullahaladzim.
Alasannya apa Bapak nggak dibawa dipulang diantarin begitu? Itu dari rumah sakit suruh bayar 600.000 sampai rumah sini. Dari rumah sakitnya suruh bayar 600.000 Iya. untuk sampai rumah ini. Iya. Akhirnya Bapak nggak sanggup. Nggak sanggup, nggak ada uang. Tapi kan Bapak datangnya itu kan pakai ambulan tuh, Iya. ambulan dari puskesmas di sini. Iya. Kenapa mereka nggak nungguin Bapak? Iya, gratisnya sampai Pandeglang doang. Oh, gratisnya cuma sampai Pandeglang. Iya. Pulangnya enggak gratis. Nggak ada. Nggak ada gratisnya. Iya. Harus bayar sendiri. Iya. Dan disuruh bayar di sana 600.000 untuk sampai di rumah ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sampai begini nih Iya, pelayanan? dari pihak rumah sakit itu suruh bayar 600.000 ambulan itu. Iya. Tapi Bapak nggak sanggup ya untuk bayar itu. Nggak sanggup, nggak ada uang. Akhirnya Bapak naik losbak. Iya, Berapa bayar berapa Bapak? 400.000. 400.000. Terus tanggung jawab orang yang ngantar Bapak ini sejauh apa Pak? Yang nggak tahu itu cuma sebatas itu doang. Sebatas ngantar doang. Iya, Jadi ambulan itu ke sini Pak waktu itu? Iya. Waktu Bapak diambil? Iya. Ke sini? iya, Diantar Bapak ke Pandeglang, habis Iya. itu ditinggal? iya, Baliknya disuruh naik ambulan bayar sendiri? iya. Aduh, nggak tahu nih harus ngomong apa, harus bicara apa. Kenapa kok sampai seperti ini? Ini udah jelas-jelas sudah terdata orang yang benar-benar tidak mampu dan sudah tahu dari puskesmas ini sudah tahu bahwa Bapak ini orang yang tidak mampu. Tapi kenapa ditinggalkan di rumah sakit dan dari rumah sakit umumnya disuruh bayar 600.000? Ini satu kejanggalan bagi saya. Iya, Satu kejanggalan. Dan juga ini saya ulang lagi, obat ditebus 90.000, sementara Bapak pakai BPJS. Ada kartu BPJS Bapak? aktif. Aktif? Iya, Aktif. iya. Bapak nggak komplain waktu itu kok bayar, kok nggak ada dari sini gitu? Apanya, Pak? Bukan, maksudnya Bapak nggak bilang ke petugas di sana, kenapa kok harus ngambil obat di luar? Iya, Bapak nggak bilang seperti itu? enggak. Pokoknya sayanya udah nggak betah di rumah sakitnya itu. Mm-mm. Pengen pulang aja. Bapak sempat dirawat di sana? Dirawat. Berapa lama? Iya, satu hari itu. Oh, satu sehari. hari, satu malam itu. Oh, sehari semalam? Iya. Oh, jadi karena Bapaknya dirawat sehari semalam, jadi ambulannya pulang. Tetapi seharusnya pihak dari puskesmas memantau nih si Bapak ini. Kalau udah pas waktunya pulang, harus diambil oleh puskesmas. Harus diambil oleh puskesmas gitu. Iya, Tapi seharusnya itu, Pak. ya, harus dijemput lagi sama puskesmas. Ya, maaf teman-teman, ini posisi kita ini karena ini sulit ya. Jadi agak susah posisi saya di sini. Sebelumnya Bapak sudah dapat pengobatan belum, Pak? Sebelum Bapak dibawa ke puskesmas kemarin? Belum. Nggak dapatnya. Iya. Berapa gula Bapak waktu diperiksa? Waktu di Pandeglang itu 465. 465, itu sangat Iya. tinggi sekali. Untuk makan Bapak seperti apa di rumah ini? Makannya Mm-mm. sehari-hari ya, Pak. Ya. Seadanya, Pak. Seadanya. Iya. Seperti apa itu seadanya? Iya, ada nasi. Kalau ada lauknya, iya lauknya. Tahu tempe ya? Iya. Ikan kebeli? Kalau ada uang kebeli, Pak. Kalau ada uang beli ikan. Kalau enggak, cukup dengan tahu tempe, Pak, Iya. ya? Dengan sambal. Iya. Ya, ya. Jadi seperti itulah penderitaan Bapak Sarjani, dirawat oleh ibunya yang sudah tua juga, tinggal di rumah yang sangat tidak layak.
dalam kondisi sakit, sementara sang ibu juga orang yang sangat berkekurangan. Sudah lama tergeletak, terkapar, lemah di gubuk ini. Tak satu pun ada bantuan. Selama ini tak pernah ada bantuan. Tetapi alhamdulillahnya semenjak viral ini, semenjak ada berita, pihak puskesmas menjemput Bapak Sarjani dan diantarkan ke Rumah Sakit Pandeglang. Tetapi niat baik ini bagus sebenarnya. Tetapi ini kenapa kok sangat kami sayangkan, kenapa tidak sampai tuntas, diantarkan, ditinggalkan, akhirnya Bapak pulang dengan disuruh bayar 600.000. Ini sangat kami sayangkan. Bapak, untuk makan Bapak nanti ya, nanti makan Bapak ini harus dibatasi. Bapak nggak boleh minum kopi. Bapak mengopi nggak? Minum teh manis? Nggak. Untuk makan nasi dikurangin. Biasanya Bapak makan nasinya berapa banyak? Paling nggak tiga saupan. 3 centong itu, centong besar itu? Enggak, 3 sendok. Oh, 3 sendok. Nah ya, itu sudah tepat ya. Terus ngemil-ngemil Bapak apa? Nggak ada. Nggak ada ngemil-ngemilnya. Jangan sampai ngemil-ngemil ya. Nggak boleh ngopi, kopi manis nggak boleh. Nggak boleh minum teh manis. Terus boleh Bapak makan buah. Buah boleh ya, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Meskipun gulanya gula dari buah, tetapi itu juga harus dibatasi. Seperti melon itu kan manis, itu tuh sebaiknya tuh jangan. Ya. Itu aja di jeruk doang. Jeruk boleh ya. Intinya jaga makanan tidak boleh berlebih. Intinya kalau Bapak lapar, boleh Bapak ngemil misalnya kentang, boleh, nggak apa-apa. Ya, kentang rebus, kentang bakar, silakan. Mungkin Bapak mau singkong, silakan. Itu rendah karbohidratnya, rendah kalorinya ya. Tapi jangan ngemil biskuit-biskuit, itu nggak boleh ya. Nanti gulanya nanti Bapak akan tinggi lagi ya. Nah, mudah-mudahan Bapak cepat sembuh Pak ya. Amin. Amin ya. Bapaknya udah nikah belum? Belum. Oh, belum nikah, masih lajang ya. Biasanya Bapak kerja Pak Sarjani? Kalau lagi sehat mah dari bangunan. Oh, kerja bangunan. Nah, Bapak Sarjani, Bapak dalam kondisi sakit seperti ini ya. Apa harapan Bapak ke depannya? Harapannya pengen sembuh ya? pengen sembuh. Pengen sembuh, pengen membahagiakan orang tua. Ya. Pengen membalas jasanya Pak ya? Iya Pak. Iya, karena semenjak dari kandungan ya, Bapak dikandung 9 bulan, kemudian Bapak dilahirkan, ibunya berjuang antara hidup dan mati melahirkan Bapak. Pak. Kemudian Bapak dibesarkan lagi, diasuh lagi, digendong, diasuh, ditimang-timang. Kemudian Bapak sudah dewasa, dirawat lagi oleh ibunya. Yang seharusnya Bapak yang harus merawat ibu, tetapi ini kebalikan, Bapak dirawat lagi. Nah, ini karena keterbatasan Bapak. Bapak diberi ujian sama Allah. Semoga Bapak tabah. Amin. Nah, itulah harapannya si Bapak ingin membahagiakan ibunya, karena beliau ini belum sempat membahagiakan ibu. Ya Pak ya. Belum sempat membahagiakan ibu. Yang sejatinya beliaulah yang akan merawat orang tua, tetapi karena kondisi Bapak Sarjani yang lagi sakit, beliau tidak bisa merawat ibunya. Ibunya yang merawat sekarang. Ya. Harapannya Bapak mudah-mudahan cepat sembuh Pak ya. Pak. Nah, Bapak yakin berobat harus teratur. Bapak sampaikan ke puskesmas kalau Bapak ingin berobat minta diantarkan. Ya. Sampaikan. Nggak apa-apa. Itu Bapak punya hak di situ. Ya. Bapak sampaikan. Insya Allah Bapak akan dapat gratis diantarkan ke rumah sakit. Ya. Oke. Nah, Bapak ini posisi tidurnya enak begini Pak. Ini tinggi, ini rendah begini. Enak gini. Enak begini. Kenapa nggak diratain begini? Kenapa nggak rata gitu? Nanti diratain. Ini saya lihat ini nggak nyaman banget tidurnya. Ini kasurnya
apa ya, berlapis-lapis tapi nggak nyaman, bikin nggak nyaman ini. Tinggi rendah ini ada 3 lapis, sepertinya nggak nyaman nih tidurnya. Nanti dibetulin Pak ya? Iya. Dibetulin, dirapihin itu tempat tidurnya. Iya. Jangan kayak begini. Iya. Nggak nyaman nanti Bapak tidurnya. Iya. Ya. Iya. Teman-teman, kondisi Bapak Sarjani sekarang sedang terkapar lemas di gubuk yang sudah sangat tidak layak ini, dirawat oleh seorang ibu yang sudah sakit-sakitan juga. Tentunya beliau ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Bapak Sarjani ingin berobat, yang mana berobat itu dia pakai BPJS tetapi tetap bayar. Seperti berobat ini yang terakhir, untuk pertama kali beliau berobat memakai BPJS, keluar ke rumah sakit umum harus menebus obat sejumlah 90.000. Kemudian pulangnya harus menyewa ambulan 600.000, tapi beliau tidak sanggup. Akhirnya menyewa mobil losbak sampai ke rumah ini 400.000. Nah, dengan kondisi keluarga yang seperti ini, tidak punya penghasilan, ibunya seorang janda, tentunya Bapak Sarjani sangat kekurangan. Yang selama ini niatnya untuk berobat, ada niat untuk berobat, tetapi karena ketiadaan uang, beliau akhirnya tidak bisa berobat untuk keluar ke rumah sakit yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman Detik Asa, kepada orang-orang baik di luar sana, yuk mari kita bantu Bapak Sarjani, Ibu Munah, Ibu Sarmunah. Kita ulurkan tangan membantu keluarga ini. Berapapun donasi kita akan sangat bermanfaat bagi mereka ini. Semoga melalui tayangan ini ada rezeki untuk Bapak Sarjani dan Ibu Munah. Nah, di sini saya akan sampaikan donasi, yang mana donasi ini dari jauh-jauh hari teman-teman Detik Asa menitipkan donasi kepada kami, dan silakan disalurkan kemana saja. Nah, dalam hal ini saya akan menyalurkan donasi dari Bapak Sugeng Ristanto. Bapak Sugeng Ristanto akan saya salurkan donasinya untuk Bapak Sarjani sejumlah 300.000. Ya, ini untuk membantu beli beras apapun itulah. Yang penting ini saya serahkan ke Bapak. Dari Bapak Sugeng Ristanto sejumlah 300.000. Nah, ini Bapak, ini dari Bapak Sugeng Ristanto, silakan diterima. Iya, saya terima ya. Terima kasih Bapak Sugeng. Semoga uang ini bermanfaat untuk makan sehari-hari. Ya, amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Iya. Nah, ini buat Ibu. Ini buat Ibu. Nah, ini buat Bapak. Nah, ya. Ini dari saya ya. Nah, mudah-mudahan Bu ya, ini dapat obat, dan ada orang-orang baik di luar sana yang tergugah hatinya untuk membantu keluarga ini. Ya, insya Allah jika nanti kami diperkenankan, insya Allah kami akan datang lagi ke sini. Ya, mudah-mudahan. Iya, Pak. Iya. Cepat sembuh Pak ya. Iya Pak. Ya. Ya teman-teman, tadi sebenarnya niat kita dari luar ingin melihat kondisi rumah, tetapi ini sangat di luar dugaan kami. Kami kaget melihat Bapak Sarjani terkapar lemah di ruangan di dalam rumah. Begitu kita wawancara, ternyata beliau ini terkena penyakit diabetes yang sudah kondisinya sudah sangat lemah. Nah, ini perlu perhatian kita semua. Nah, sekarang kita lihat kondisi rumahnya seperti apa. Nah, ini kondisi rumahnya ini sudah sangat bocor Pak ya. Ini bocor Pak ya. Ini bagian dapur. Ini dapurnya Ibu Munah. Ini sudah sangat tidak layak. Ini sudah hampir roboh. Dan sekarang ini musim hujan. Ya. Kalau hujan ini banjir Pak ya, diguyur hujan. Nah, ini seperti inilah rak-raknya, barang-barangnya di dalam rumah. Ini dapurnya. Ya.
Ini dapur. Ini dapur Pak ya? Iya, Ini dapur memasak di sini. Tempat masak di sini. Oh, tempat masak di sini ya. Ya, itu cuci piring di Oh, sini. tempat cuci piring ya. Ya. Nah, begini kondisinya ini sangat tidak layak, teman-teman. Iya. Ini kenapa kayak begini? Ini karena ini air masuk terus. Jadi memang kelihatan sangat tidak terawat sekali, sangat kotor, banyak sampah juga. Nah, ini sudah hampir roboh semua. Sangat tidak layak, udah rontok semua teman-teman, udah rontok rumah ini. Ini sangat urgent sekali untuk diperbaiki. Bahkan bukan untuk diperbaiki, tetapi harus dimulai dari nol lagi. Ya. Harus dirobohkan rumah ini karena tidak layak untuk ditempati. Harus dirobohkan. Oh, ini kamar mandi ya. Ya. Nah, ini kamar mandinya. Kalau air dari mana Pak? Dari sumur. Oh, ini sumur ya. Sumur. Ini dialirkan pakai apa? Ya, pakai timba. Oh, ditimba. Ya. Oh, ini sumur timba. Ya di sana di sumur timba. Tapi ini ada ininya, keran-keran ada itu? keran dulu kan ada sanjonya mati. Oh, gitu. Oh, dulu ada Ya. mesin. Ya mesinnya. Oh, dulu ada mesin, sekarang enggak. Mesinnya mati, enggak. Inian. Oh, gitu. Ya udah, sekarang kita masuk ke ruang tengah. Oke, nah ini ruangannya. Rumah ini ada 2 kamar. 2 kamar. Ada 2 kamar. Nah, ini kamar siapa ini? Oh, ini ya, jadi gudang aja ya? Iya. Dulu mah kamar ini kamar anak. Oh, kamar anaknya dulu, tapi anaknya sakit, tidurnya di luar ya. Ya. Oh, jadi dijadikan tempat barang-barang ya. Tapi ini pun sangat tidak layak sebenarnya, itu udah pada bolong-bolong juga gitu kan. Nah, ini kamar ibunya. Iya. Nah, ini kamar ibunya. Oh, tidak ada penerangan sama sekali di sini. Oke. Nah, rumah ini beratapkan dari daun sagu. Jadi memang sangat tidak layak dan sudah bocor. Nah, jadi karena dapurnya di sana bocor, tidak bisa memasak, akhirnya Ibu Sarmunah pindah memasak ke sini, ke depan rumah. Ini habis masak apa ini? Ini masak apa, Bu? Ini ya, apa namanya? Nangka? Nangka. Oh, sayur nangka ya. Nah, ini Bu Munah masak sayur nangka. Nah, akhirnya Ibu Sarmunah memasak di depan rumah. Seperti ini kompornya, dan di situ tempat-tempat barang-barangnya. Dan ini semua dipindahkan ke depan karena dapurnya memang sudah sangat tidak layak. Pindah dapurnya ke bagian depan semua. Pak, selain dari kecamatan, dari kelurahan, dari desa datang nggak Pak? Dari kelurahan mah datang. Datang. Berapa orang Pak datang dari kelurahan Pak? Enggak tahu, sama tarik doang. Hah? Tarik. Oh, Pak Lurah sama Carik. Oh, datang mereka meninjau ke sini. Terus mereka apa Pak yang disampaikan di sini? Enggak tahu sih. Oh, nggak tahu, cuman Sayanya enggak ada di sini. oh, melihat-lihat aja. Tapi bilang nggak Ibu bahwa Ibu nggak dapat bantuan Sama siapa? sama Pak Lurahnya? Enggak bilang-bilang sama pelurahan, datang sendiri ikut sama itu, sama Pak Camat aja. Oh, Pak Lurahnya ikut sama Pak Camat. Enggak bilang-bilang, enggak mana-mana. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Lurahnya datang lagi mengantarkan bantuan untuk Ibu, untuk keluarga Ibu, karena Ibu layak dibantu. Ya, harus dibantu oleh pihak kelurahan. Ya, teman-teman, sudah panjang obrolan kita, sudah kita gali seperti apa kehidupan Ibu Sarmunah dan Bapak Sarjani tinggal di rumah yang sangat tidak layak ini. Beliau hidup dalam penderitaan, di gubuk yang sangat sudah tidak layak. Ibu Munah, seorang janda, merawat seorang anak yang dalam kondisi sakit diabetes. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh para tetangga, dibantu oleh orang sekeliling untuk kebutuhan sehari-hari. Untung saja tetangga-tetangga Ibu Sarmunah baik hati dan mau membantu Ibu Sarmunah. Sementara dari pemerintahan desa, dari manapun, dari pemerintahan intinya, tidak serupiah pun ada
untuk Ibu Sarmunah. Beliau ini tidak pernah mendapatkan bantuan BLT, tidak pernah mendapat bantuan beras, yang seharusnya itu hak beliau mendapatkan bantuan itu, tetapi tidak mendapatkan. Dan juga sudah selayaknya rumah Ibu Sarmunah ini mendapatkan bedah rumah dari pemerintahan, dari anggaran desa. Tetapi entah kenapa sampai berlarut-larut, sampai hingga saat ini tidak ada program itu. Kami tidak tahu, tidak ada atau belum. Kita tidak tahu apakah sudah didata, apa belum, kita tidak tahu. Tetapi intinya kami melihat kondisinya sekarang sangat miris. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap bisa membantu Bapak Sarjani pulih kembali dari sakit diabetes dan luka di kakinya. Kemudian rumah yang sudah reot ini bisa diperbaiki. Dan yang selama ini antara makan dan tidak makan, beliau bisa makan dengan cukup. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ingin membantu keluarga Ibu Sarmunah, silakan sampaikan donasinya kepada kami. Insya Allah nanti akan kita salurkan kepada beliau. Berapapun donasi kita, itu akan sangat bermanfaat bagi Ibu Sarmunah dan Bapak Sarjani. Terima kasih Pak, dibeli atas sini. Nuhun, alhamdulillah Bapak keteka di sini, di rumahnya jangan begini. Nuhun baik, alhamdulillah. Moga-moga baik ya Pak ya. Iya. Semoga Ibu selalu sabar Bu ya, selalu tabah. Insya Allah dengan tayangnya video ini nanti mudah-mudahan ada Pak Ibu dapat bantuan nanti ya, mudah-mudahan ya, Insya Allah ya. Atur nuhun Bapak datang sampai ke sini dari Serang, menjenguk keluarga saya di sini. Nuhun, terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga dibales ke Ridwanane. Amin. Amin ya, amin. Ya, harapan saya nanti tetap dipantau Ibu Sarmunah ya. Tetap dilihat kondisinya seperti apa ya. Dan dilihatlah makan apa tidaknya gitu ya Pak ya. Oke. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.